Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farid, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat datang Bapak Ibu pejuang ilmu ya, yang senantiasa hadir di Sabtu pagi ya. Biasanya masih tarik selimut lagi ya, tapi ini kita semua alhamdulillah diberikan kesehatan dan bisa hadir di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya maka kita masih bisa melanjutkan Spiritual Journey Morning Talks yang ke-14 ya. Kali ini kita membawa topik baru karena topik yang lalu sudah selesai ya, yaitu topik bagaimana menarik rezeki dengan cara Allah ya, atau ini nanti sehubungan dengan ilmu magnet rezeki yang dirumuskan oleh Ustadz Nasrullah. Perkenalkan Bapak Ibu semua, saya dengan Anggi Pradita dari Pradita Consulting yang akan memandu acara ini sampai dengan nanti selesai, dan tentunya setiap acara Morning Talks ini kita akan belajar bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Farid Auladi ya. Inilah profil dari Bapak Farid Auladi, sebagian besar mungkin sudah mengenalnya dengan baik ya. Beliau adalah Certified Trainer Magnet Rezeki yang hari ini akan kita bawakan temanya. Selain itu juga Certified dari Career dan Talent Management. Dan tentunya beliau sudah sangat pengalaman di beberapa training, termasuk khususnya training terkait dengan leadership dan HR ya. Dan saat ini profesi beliau adalah sebagai Head of HRBP di salah satu perusahaan multinasional. Kali ini kita akan masuk ke topik baru ya, karena yang lalu selama 13 episode ya serial Morning Talks, kita telah membahas terkait dengan 8 arah pintu mata angin dan juga apa itu persoalan ya. Nah, kali ini kita lebih dalam lagi, kita mempelajari jurus-jurus yang telah dipopulerkan oleh Ustadz Nasrullah, yaitu ilmu magnet rezeki. Saya yakin beberapa Bapak Ibu yang telah hadir di sini ya, alhamdulillah pagi ini sudah hadir 62 orang. Saya yakin banyak sekali ini alumni-alumni dari magnet rezeki ya. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar kembali. Saya pun meskipun CTMR, tapi saya merasa belum siap untuk mengajarkan ya, jadi saya ikut belajar dulu dengan Pak Farid. Tentunya setiap CTMR akan memberikan nuansa yang berbeda dalam menjelaskan, tapi tentunya dalam koridor yang sama. Nah, insya Allah kita belajar kali ini terkait dengan tema magnet rezeki bersama Pak Farid Auladi. Kepada Pak Farid, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi Pradita dengan Pradita Consultingnya yang selalu leverage success value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu hadirin, kakak, adik, rekan-rekan yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan tak berbilang, kesehatan kepada diri kita semua, sehingga alhamdulillah sampai hari ini, detik ini kita masih berada di sini sama-sama belajar menimba ilmu Allah, menimba hal-hal yang bisa membuat kehidupan kita insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya kepada kita khususnya di umatnya di akhir zaman ini. Dan kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Semoga di yaumil akhir nanti, di yaumil akhir kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, Bapak, Ibu, rekan-rekan, kakak, adik, rahimakumullah, mari kita mulai acara ini dengan doa, dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita berharap kepada Allah, kita meminta kepada Allah, semoga acara ini mendapatkan berkah darinya, mendapatkan hidayah darinya, sehingga kehidupan kita di masa yang akan datang akan jauh lebih baik lagi dari apa yang kita rasakan pada saat ini. Mari kita mulai Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rabbana, kepada semua orang yang hadir dalam majelis ilmu ini beserta keluarganya, kami mohon kepadamu, ya Allah, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskan rezekinya, sempurnakan kebaikannya, berkahi usianya, dan mudahkan segala urusan mereka, ya Allah. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Berikan kami kemudahan dalam belajar, menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah, sehingga kami makin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Allahumma amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Mbak Anggi, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kita akan masuk lebih spesifik lagi gitu kan. Kalau kemarin kita belajar mengenai bahwa rezeki itu ada dari 8 arah penjuru mata angin. Utara, selatan, barat, timur, timur laut, tenggara, barat daya, barat laut. Itu bermakna bahwa Allah itu melimpahkan rezeki begitu banyak, begitu luar biasa. Ya. Begitu melimpah ruah, dan kita bisa mengambil dari arah manapun. Bahkan Allah mengizinkan kita untuk mengambil dari 8-8-nya, gitu. Dari 8 arah mata angin itu kita bisa mengambil semuanya. Kenapa tidak, gitu kan? Nah, tetapi alhamdulillah, gitu. Masya Allah, kita bersyukur bahwa ada salah satu insan yang luar biasa, gitu ya. Ada salah satu insan yang luar biasa bernama Ustadz Nasrullah. Beliau mencoba merangkum berbagai proses, berbagai cara mencari rezeki. Kemudian beliau rangkum semuanya itu dan dikumpulkan menjadi satu pola, satu cara, atau boleh dikatakan satu teori yang disebut dengan magnet rezeki. Tagline-nya adalah menarik rezeki dengan cara Allah. Tagline yang ada lagi adalah duduk diam, rezeki datang. Jadi maknanya adalah bagaimana menjadikan diri kita itu sebagai magnet. Sebagai magnet bagi rezeki yang diturunkan oleh Allah dari 8 penjuru mata angin. Kebayang tidak, kita berada di satu titik tengah, kalau ada lingkaran, ya, kalau ada lingkaran, kita berada pada titik tengah. Nah, kemudian dari 8 arah penjuru itu rezeki berdatangan masuk ke tempat kita. Berlomba-lomba dari 8 penjuru mata angin itu masuk atau mendatangi kita. Ini yang akan kita bahas mulai pagi hari ini. Bapak dan Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak, adik, rahimakumullah, yang ada di kajian ini juga, para jamaah, pasti ada beberapa orang yang sudah mempelajari atau mengenal lebih dulu tentang magnet rezeki, tetapi ada juga yang baru memulai. Tidak persoalan, tidak masalah. Kenapa demikian? Seperti disampaikan Mbak Anggi tadi, bahwa walaupun kami ini sudah menjadi seorang CTMR, ya, Certified Trainer Magnet Rezeki, tetapi mempelajari ilmu ini itu betul-betul tidak pernah ada rasa bosannya. Betul-betul selalu merasa ingin dicas, ya. Kalau HP itu pada saat lowbat dicas, naik lagi baterainya, gitu kan, naik lagi powernya. Demikian juga dengan kami. Beberapa kali kami ikut training dan tidak akan pernah merasa puas. Ketika perlu dicas, ikut lagi, naik lagi, turun lagi, dicas lagi, demikian seterusnya. Nah, inilah beliau, Ustadz Nasrullah ini adalah founder Magnet Rezeki.
Walaupun sebetulnya pola-pola atau jurus-jurus MR kita singkat saja dengan dua huruf ya, MR. Walaupun sebetulnya ilmu MR ini adalah sesuatu yang sudah ada ya, bukan sesuatu yang baru. Tetapi beliau sangat ahli ya, sangat expert bagaimana mengumpulkan jurus-jurus itu, teori-teori itu menjadi satu pola ya, pola yang disebut dengan magnet rezeki. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Beliau juga seorang penulis buku, kemudian beliau juga dulunya adalah seorang pengusaha ya, pengusaha di bidang properti. Sekarang juga beliau masih ada satu bisnis yang lainnya juga, dan mulai mengembangkan bisnis-bisnis syariah yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Magnet rezeki ini sudah menyebar sampai ke mana-mana. Ada yang disebut dengan kajian MR. Kita ini kajian nih, bukan training. Ada yang disebut dengan seminar. Ini adalah pola-pola bagaimana kita mengajarkan ilmu MR. Ada beberapa pola. Ada pola kajian, ada pola seminar, ada pola private training, ada pola mega seminar. Ada pola konselingnya juga. Nah, kalau yang ada di layar Bapak dan Ibu pada saat ini adalah biasanya mega seminar. Yang datang menghadiri mega seminar ini nggak tanggung-tanggung. Biasanya di atas 400 orang, 500 orang. Luar biasa. Masya Allah peminatnya. Animonya itu luar biasa. Kenapa? Karena sudah begitu banyak orang yang merasakan manfaat dari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh beliau kepada kami. Ya, kepada kita, kepada jamaahnya. Nah, saya juga pernah ikut salah satunya di Banten karena saya tinggal di Tangerang. Jadi saya pernah ikut mega seminar yang ini, Bapak dan Ibu. Berawal dari mega seminar ini, saya pun tertarik mempelajarinya, kemudian sampai akhirnya saya bisa mendapatkan sertifikat, Certified Trainer Magnet Rezeki. Jadi ilmu ini hanya boleh disampaikan oleh mereka yang sudah certified. Kalau kita berbicara untuk seminar, kemudian untuk training, private training, bahkan kajian pun juga sebetulnya hanya boleh disampaikan oleh mereka yang sudah punya sertifikat tersebut. Dan ini saya sampaikan atau kita tayangkan video, ada satu video yang boleh kita lihat sama-sama apa yang pernah kita lakukan, internasional mega training. Jadi ini satu mega training yang dilakukan di Casablanca pada saat itu. Kemudian yang hadir itu bukan cuma dari lokal, dari luar negeri juga banyak yang hadir mengikuti mega training ini. Ya, mohon izin Pak Farid, sepertinya suaranya belum keluar. Belum keluar ya, sebentar. Sudah? Atau mungkin tadi belum dicentang ya, audio speakernya pada saat share screen. Yang mana? Pada saat share screen, Pak. Oh. Nggak keluar suaranya? Iya, belum keluar sih, Pak. Belum keluar ya? Tapi nggak apa-apa kali ya. Oke, oke.
Siapa yang mendapat rezeki dahsyat katakan saya. Katakan rahasia orang rezeki dan makan rezeki. Jadi seperti ini hari ini oleh sejasa beliau luar biasa. Yuk kita dengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Ibu Santosa. Lebih baik kita yang masuk surga daripada di surga. Ada orang miskin yang soleh, ada orang kaya yang soleh, ada yang cerita tanpa ikhlas. Ada bisa kaya dan kaya. Ya, makanya belum kaya apa niatkan sesuatu yang talangkan supaya ada di dalamnya. Tapi kalau itu ada kata-kata kecuali. Jangan dipotong kecualinya. Kecuali apa? Illa matana lillahi bilha. Kecuali segala sesuatu yang ditujukan untuk Allah dengan cara Allah. Kita akan melakukannya berjamaah. Boleh beribu? Kita akan zikir sama-sama. Tempat ini kita akan sulap menjadi 5 persoalan yang bapak tulis tadi. Bayangkan itu semua terjadi. Dan kita zikir urutan kita seperti Oke, baik Bapak dan Ibu, ya. Sekarang bagaimana suaranya sudah keluar? Ya, sudah keluar Pak Farid. Oke, mohon maaf kalau tadi suaranya tidak keluar dengan baik, dengan jelas ya. Baik, Bapak dan Ibu, itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Magnet Rezeki. Ada yang namanya seminar, ada yang namanya private training, ada yang namanya mega seminar, ada yang namanya kajian. Nah, kita akan melakukan cara yang terakhir, yaitu dengan melalui kajian. Kemudian banyak sekali ya orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya, merasakan manfaatnya dengan menjalankan jurus-jurus Magnet Rezeki ini. Saya akan sampaikan beberapa testimoni dari jamaah, dari mereka-mereka yang sudah mempelajari ini kemudian mempraktekannya. Ini dari Pak Awan Sukabumi, ya, saya benar-benar dihujani rezeki setelah mengenal MR. Sekarang alhamdulillah saya dikasih hadiah umroh gratis, Allahu Akbar gitu ya. Yang kedua dari Pak Ahmad Jakarta, ajaib setelah menjalankan materi Magnet Rezeki, hutang perusahaan 5,5 miliar langsung lunas. Alhamdulillah ya Allah. Kepikirkan kalau kita punya amanah. Ini bahasa dalam MR itu, hutang itu adalah sesuatu yang bersifat tidak positif. Jadi kita ganti dengan kalimat amanah. Ya. Kebayang punya amanah 5,5 miliar, tetapi langsung lunas. Dengan apa? Dengan cara kita menjalankan jurus-jurus dalam Magnet Rezeki ini. Setelah saya jalankan salah satu jurusnya, 7 hari ba'da lebaran, suami saya mendapatkan proyek senilai 1,5 miliar. Amazing. Ya. Ini adalah testimoni dari Ibu Siti Balikpapan. Luar biasa, setelah mengenal MR, Magnet Rezeki, hidup saya menjadi enteng. Dan tiba-tiba saja saya dilamar. Masya Allah, ini
Mbak Eri atau Ibu Eri ya di Surabaya, karena dilamar bukan melamar gitu. Kemudian sudah 8 kali saya ikut training MR dan tidak pernah bosan. Hidup saya penuh keajaiban setelah mengikutinya, omset ratusan juta dan bisa keliling dunia, Masya Allah. Luar biasa, ini Ibu Atik di Depok menyampaikan testimoninya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, MR sudah menjadi kurikulum wajib bagi karyawan kami. Semuanya harus membaca buku MR dan mendengarkan serta mendiskusikan audio MR. Hasilnya, alhamdulillah, Rote Bakery berhasil menjadi nomor 1 Entrepreneur Award se-Sumatera. Ini Pak Safrullah dari Pekanbaru. Mbak Anggi nanti boleh di-share untuk telegramnya kalau Bapak dan Ibu jamaah di sini ingin mendapatkan audio MR yang lebih banyak gitu ya, yang disampaikan langsung oleh Pak Ustadz Nasrullah. Silahkan nanti disampaikan. Baik, Pak. Kemudian itulah beberapa testimoni yang disampaikan oleh orang-orang yang betul-betul merasakan manfaat ya, atau betul-betul merasakan sesuatu yang bisa diperoleh, didapatkan ya, rezeki yang luar biasa melimpah setelah mereka menjalankan ilmu MR. Kalau ada yang bertanya, apakah saya sendiri ya, Farid ini pernah nggak mendapatkan keajaiban setelah mempelajari ilmu MR? Masya Allah, banyak banget. Nggak kehitung keajaiban-keajaiban, rezeki-rezeki yang bisa saya dapatkan. Bahkan sebetulnya sebelum saya mengenal ilmu MR ini secara terstruktur seperti ini, sejak dulu saya sudah mencoba mengamalkan beberapa jurus MR ya. Jadi di dalam ilmu magnet rezeki ini nanti ada satu jurus, ilmu yang disebut dengan LOP gitu ya, disebut dengan LOP, Law of Projection. Apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya rasakan? Ketika saya SMA, di sini juga ada teman SMA saya nih, jamaahnya, teman saya waktu zaman sekolah dulu gitu ya. Saya setelah tamat SMA berpikir bahwa saya itu mesti nyari sekolah gratis, nggak mau berbayar. Kenapa? Karena saya pada saat itu berpikir realistis. Orang tua saya bukan orang yang mampu. Orang tua saya tidak memiliki uang yang cukup untuk menyekolahkan anaknya, bahkan hanya untuk perguruan tinggi negeri sekalipun. Saya berpikir bagaimana caranya, saya berpikir bagaimana mendapatkan sekolah gratis, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu saya sampaikan di dalam hati saya, gitu, sekolah gratis, sekolah gratis, sekolah gratis. Alhamdulillah, ketika kita mendaftar ke berbagai perguruan tinggi negeri, satu pun nggak ada yang lulus. Alhamdulillah waktu itu ranking saya di sekolah itu nggak jelek-jelek amat lah. Biasanya ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2, nggak jauh dari situ. Tetapi nggak bisa masuk lewat jalur undangan atau SNPTN. Teman-teman saya bahkan almarhumah wali kelas saya mengatakan sangat optimis, Farid kamu nanti pasti bakal masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan tanpa tes. Sangat yakin beliau. Tapi nggak juga, nggak lulus juga. Gitu. Ikut Sipenmaru saat itu namanya, kalau sekarang SBMPTN, nggak lulus juga. Ikut jalur tes tertulis, nggak lulus juga. Gitu. Lulusnya kemana? Lulusnya ke sekolah gratis yang namanya Pendidikan Ahli Teknik Industri Gajah Tunggal. Kalau sekarang itu adalah Politeknik Gajah Tunggal. Masuknya justru ke situ. Kenapa masuk ke situ? Karena di situ pendidikannya gratis, tis, bahkan saya mahasiswanya itu bisa mendapatkan uang saku. Selain mendapatkan uang saku, nanti penempatan kerjanya pun juga langsung ditempatkan kerja di perusahaan-perusahaan atau anak perusahaan dari grup Gajah Tunggal tersebut. Ya. Mohon maaf. Jadi apa? Setelah saya masuk ke Politeknik Gajah Tunggal, saya baru berpikir, oh ini rupanya LOP saya gitu. Rupanya ini adalah cita-cita saya. Saya ingin sekolah gratis dan alhamdulillah sekolahnya gratis beneran gitu. Sampai lulus bahkan tidak perlu nyari kerja. Langsung penempatan kerja di perusahaan-perusahaan di Gajah Tunggal tersebut. Nah, yang berikutnya lagi saya berpikir pada saat itu nanti kalau punya
pasangan, punya istri, itu kalau bukan seorang guru, seorang perawat aja deh. Kenapa? Saya berpikir sederhana pada saat itu. Kalau seorang guru atau seorang perawat, dia pasti pintar ngurus anak. Saya berpikirnya juga sangat sederhana, tugas seorang suami itu adalah cari nafkah. Ngurusin anak, itu yang paling banyak waktunya tersita adalah istri. Jadi istri saya harus guru atau perawat. Alhamdulillah istri saya guru. Dia seorang guru gitu ya, punya pendidikan guru, latar belakang guru. Ya, sampai sekarang masih guru juga gitu ya. Kemudian berpikir juga pada saat itu masih SMA ini, masih SMA. Kelas 3 lah mendekati ujian akhir. Kalau bekerja itu nanti saya kepingin kerja di tempat yang terbuka luas di luar Pulau Jawa. Kenapa? Karena kalau di Pulau Jawa itu, wah tahu sendiri padatnya luar biasa gitu kan. Polusinya lagi belum seperti itu. Kemudian yang kedua, saya juga kepingin bekerja itu yang bisa keliling jagat raya dengan gratis. Ya. Tempatnya begitu luas, begitu terbuka. Alhamdulillah, setelah selesai pendidikan di Politeknik Gajah Tunggal, di Patigat itu, saya mendapatkan penempatan di Tambak Udang, di Lampung sana. Tahu sendiri Tambak Udang itu kan nggak mungkin dalam ruangan, itu luasnya Masya Allah luar biasa, 16.000 hektar pada saat itu. Kemudian dikembangkan menjadi 130.000 hektar. Jadi saya kerja di tempat yang begitu luas, begitu terbentang. Sesuai dengan apa yang saya inginkan pada saat saya di SMA. Kemudian sekarang saya bekerja di satu perusahaan perkebunan, multinational company, yang kebunnya ada di 8 provinsi seluruh Indonesia, dari mulai Aceh sampai Sulawesi Tengah. Dan saya bisa keliling kemana-mana gratis. Masya Allah, Alhamdulillah, inilah salah satu contoh kekuatan bagaimana kita kalau bisa menjalankan jurus-jurus ilmu magnet rezeki. Dan Alhamdulillah semua hal itu dengan pengalaman itu sekarang ketika kita meminta apapun saya pasti menggunakan ilmu itu. Mau beli rumah pakai ilmu itu, mau beli kendaraan juga pakai ilmu itu. Mau beli sesuatu juga pakai ilmu itu, dan Alhamdulillah Masya Allah, termasuk bagaimana saya memiliki utang ratusan juta pada saat itu bisa lunas hanya dalam waktu 1 bulan setelah saya pulang naik haji. Alhamdulillah 2018 saya naik haji, bulan Agustus akhir, kemudian September akhir utang saya lunas ratusan juta rupiah. Dengan cara apa? Entah, Allah yang memberikan jalan kepada saya. Apa yang saya lakukan? Mengamalkan jurus-jurus dari ilmu magnet rezeki. Bapak dan Ibu rahimakumullah, itulah yang apa namanya kehebatan, ya bukan kehebatan sebetulnya, itulah ilmu Allah yang diberikan kepada kita melalui perantaraan wasilahnya Ustadz Nasrullah, ya Ustadz Nasrullah. Nah, ilmu itu dibagikan kepada kita, ilmu itu diserahkan kepada kita untuk mengamalkannya, untuk menjalankannya, gitu ya. Ini berikutnya saya punya satu video. Sebentar. Mohon maaf, ini sepertinya ada. Nah, oke. Saya putar dulu videonya. Nanti baru penjelasannya saya berikan. Bapak Ibu pasti mengenal siapa yang baju biru itu ya, kaos biru itu ya. Oke. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah biasanya dilakukan di training magnet rezeki pada sesi terakhir. Ya, sesi terakhir untuk menguji apakah training yang kita ikuti itu memberikan dampak yang baik, positif atau tidak kepada kita. Diuji dengan cara apa? Tadi kita lihat Mbak Anggi itu memegang bohlam lampu. Tahu kan bohlam lampu ya? Kemudian di bawahnya di dalam kotak ini ya, di dalam kotak ini ada keramik ya, ada keramik. Logika sederhana, kalau bohlam lampu ya, yang terbuat dari kaca, dari beling, dibenturkan dengan keramik,
mestinya yang pecah yang mana? Mestinya yang pecah itu adalah bohlam lampunya gitu kan. Tetapi yang terjadi pada saat ini ya justru keramiknya yang begitu keras ya, yang begitu tebal, itu justru yang pecah itu adalah keramiknya, bukan bohlamnya. Nah, inilah salah satu keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Apa yang kita lakukan di sini ini adalah bagaimana kita memfokuskan pikiran kita. Kekuatan pikiran kita ada di situ, ya. Sehingga apa? Sesuatu yang di luar logika sekalipun, ya, harusnya yang pecah itu adalah bohlamnya, tetapi yang pecah justru adalah keramiknya. Inilah Allah kalau sudah berkehendak. Makanya kalau kita kembali kepada kehidupan kita, kemudian kita merasa bahwa hidup kita itu tidak bahagia, hidup kita itu merasa tidak nyaman, hatinya gelisah terus, kemudian kebutuhan tidak pernah tercukupi, gitu kan? Kemudian misalnya amanahnya banyak, jangan-jangan hidup kita belum ajaib karena kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep ilmu MR ini adalah bagaimana kita mencoba untuk kembali kepada Allah. Hidup dengan cara Allah, hidup dengan jalan Allah. Kalau sudah melakukan hal yang seperti itu, maka bisa dijamin keajaiban-keajaiban itu akan datang menghampiri diri kita. Sama halnya seperti keajaiban ini, bahwa bohlam lampu yang tipis, kacanya tipis, itu bisa memecahkan keramik. Ini bukan sulap, bukan sihir, ini tidak ada ilmu apapun yang diberikan kepada para peserta. Ya, tidak ada ilmu apapun. Maksudnya ilmu hitam gitu ya, atau ilmu sihir, enggak ada. Sama sekali tidak ada. Nah, kita lihat satu lagi. Ini semoga beliau ini Pak Ahmad Sobari hadir atau tidak pada kajian kita pagi hari ini gitu. Kita lihat lagi. Ya, jadi biasanya pada sesi terakhir training MR ini, ya, camp namanya, camp Mahat Rezeki ini, kita diminta membuat semacam resolusi atau semacam cita-cita gitu ya, atau keinginan apapun, tulis di keramik dibagikan oleh panitia. Sebanyak apapun silahkan. Kemudian setelah itu kita akan pecahkan keramik ini dengan menggunakan bohlam yang tadi, gitu ya, menggunakan bohlam yang tadi. Kalau bohlam itu bisa memecahkan keramik, insya Allah bermakna bahwa kita sudah bisa memahami ilmu MR. Insya Allah kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan tentu dengan seizin Allah. Jadi maknanya ada keajaiban-keajaiban yang bisa kita peroleh kalau kita bisa menjalankan ilmu magnet rezeki ini dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunannya. Ya, Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, keajaiban-keajaiban seperti ini juga bisa terjadi kepada kita semua. Ya, tidak ada yang tidak mungkin mendapatkan keajaiban. Allah tidak pilih kasih, bisa memberikan keajaiban kepada semua orang. Semua makhluknya, semua manusianya dengan catatan bahwa kita hidup dalam kehidupan kita ini bersikap, berperilaku, berpikir, merasa dan sebagainya itu betul-betul semata-mata ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, karena waktunya juga sudah jam 7:02, seperti biasa Mbak Anggi, kita tidak diperbolehkan melewati terlalu jauh gitu kan. Jadi kita akhiri sampai di sini untuk sementara. Pembukaan tentang ilmu magnet rezeki itu lebih kurang seperti itu, dan mulai minggu depan kita akan masuk ke dalam jurus-jurusnya, ke dalam teori-teorinya, dan rasakan.
silahkan dirasakan, silahkan dibuktikan. Kalau kita konsisten dengan ilmu itu, konsisten menjalankannya, konsisten mengimplementasikannya, insya Allah, Allah akan memberikan begitu banyak keajaiban untuk diri kita. Ini bukan ilmu kaleng-kaleng, ini bukan sesuatu yang manipulatif, nggak ada. Kenapa? Karena saya juga bisa merasakan bahwa kehidupan saya sekarang seperti ini, alhamdulillah, setelah mencoba dengan semaksimal mungkin, mencoba dengan sekuat tenaga untuk menjalankan ilmu itu. Dan ilmu itu bukan ilmu sihir, bukan ilmu nujum, bukan ilmu memperkaya diri dengan cara tidak baik, dengan cara tidak halal. Tidak, sama sekali tidak. Ilmu itu adalah ilmu yang ada di kehidupan kita sehari-hari, tetapi berhasil dirangkum dengan sangat baik, ya, dikumpulkan dengan sangat baik oleh siapa? Oleh Ustadz Nasrullah. Dan kita akan bahas satu persatu ke depan mulai minggu depan. Ya, silakan Mbak Anggi. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas introduction-nya nih ya, terkait dengan ilmu magnet rezeki. Nah, Bapak Ibu rasanya kalau sudah kajian morning talk cuma 1 jam nggak cukup ya waktunya ya. Kita sih mau aja lebih ya, cuma saya coba minta Pak Farid baik jadwal nih kayaknya ya. Nggak apa ya Bapak Ibu ya, kita belajar sama-sama, dicicil sedikit-sedikit biar pahamnya juga lebih mendalam. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Farid ya, tadi ada video saya ya melakukan pecah keramik dengan bohlam. Ini adalah dilakukan pada saat camp magnet rezeki. Kalau zaman sebelum pandemi, kita melakukan camp magnet rezeki zaman saya tuh 3 hari 2 malam. Itu memang energinya berbeda ya, karena kita berkumpul, berdoa bersama, tahajud bersama, sholat taubat ya. Jadi energinya tuh luar biasa. Dan saat ini mungkin karena ada pandemi, maka camp magnet rezeki dijadikan COMR atau camp online magnet rezeki. Tapi tentunya juga masih bisa memberikan manfaat sepanjang kita bisa serius mengikutinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti juga bisa mempunyai pengalaman yang sama, karena saya sendiri pertama kali mengikuti camp magnet rezeki di tahun 2018, itu alhamdulillah, kemudian di 2018 saya bisa pergi ke Hong Kong, Macau, dan Australia ya, sesuai dengan LOP saya pengen ke luar negeri ya, yang tadinya saya cuma mainannya Singapura mulu, karena saya kerjasamanya dengan orang Singapura terus ya. Jadi seperti itu kekuatan dari LOP, tapi tentunya dibarengi dengan kekuatan kita mendekatkan diri kepada Allah, keistiqomahan kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat Bapak Ibu semuanya, dan keyakinan apapun persoalan yang kita hadapi itu tanda cinta Allah kepada kita, dan solusinya itu bisa kita dapatkan tinggal minta kepada Allah ya. Baiklah Bapak Ibu semua, dengan demikian inilah hampir sesi akhir kita, dan kita akan lanjutkan lagi di minggu depan masuk dengan sedikit pendalaman lagi terkait dengan ilmu magnet rezeki. Jadi nantikan terus untuk di sesi selanjutnya. Tapi seperti biasa sebelum menutupnya, mohon izin Pak Farid, kita melakukan doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Pak Farid ya. Ya, silakan Pak Farid. Baik, Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita tutup acara kita yang sangat baik ini dengan doa. Kita berharap kepada Allah apa yang kita lakukan tadi mendapatkan hidayah, mendapatkan berkah, dan memberikan manfaat bagi kita, bagi kehidupan kita dan keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan ya Allah. Keselamatan ketika beragama, kesehatan badan, limpahan ilmu, keberkahan rezeki. Berikan kami kesempatan bertaubat sebelum datangnya maut ya Allah. Berikan kami rahmat pada saat datangnya maut ya Allah. Dan ampunan setelah datangnya sakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Berikanlah kami keselamatan dari api neraka dan ampunan pada saat yaumil hisab. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memberikan keselamatan. Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa suami atau istri kami ya Allah.
dosa anak-anak kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah, dan jadikanlah negeri kami ini baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sebagai sasaran fitnah dan jauhkanlah kami dari sasaran fitnah dari kaum-kaum yang zalim. Serta selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah dari tipu daya orang-orang yang kafir. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah ya Allah. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Penolong, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya Allah, istiqomahkanlah kami di jalan-Mu, teguhkanlah keimananku, limpahkanlah kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sungguh sempurna kalam-Mu, begitu bermakna ayat cinta-Mu. Setiap insan yang Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, itulah pertemuan kita pada pagi hari ini di Morning Talk yang senantiasa ditemani oleh Pradita Consulting ya, yang selalu meleverage success value untuk kita semua. Insya Allah ke depan kalau ada waktu, ada kesehatan dan Allah senantiasa mengizinkan, kita akan teruskan acara seperti ini. Dan insya Allah ini akan memberikan manfaat yang baik bagi kita semua, bagi saya dan bagi Bapak. Dan seandainya ada hal yang tidak berkenan pada pagi hari ini, mohon maaf, tadi ada beberapa persoalan teknis. Saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Mbak Anggi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Farid Auladi atas sharingnya di pagi hari ini Morning Talk ke-14 yang itu tadi masih introduction, tapi mudah-mudahan sudah membawakan pencerahan dan keyakinan kita akan karunia Allah kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita di penghujung acara Morning Talk ini ya. Tapi tentunya mari kita seperti biasa foto bersama dulu ya. Saya izin untuk screenkan sebentar. Baik ya. Oke, Bapak Ibu, boleh? Ya, seperti biasa ya. Kita gaya fotonya ya, gaya fotonya yang pertama adalah kita mengharap ridho Allah. Boleh tangannya ditengadahkan seperti ini. Oke. Ya, 1, ya, baca stick mau ikutan. 1, 2, 3. Oke, kemudian satu lagi angka 1 ya, kita mengharap ridho Allah. Kalau di magnet rezeki juga ada ya, 1 sama terhubung. Angka 1. Oke ya, jadi kalau di magnet rezeki itu biasa ditanya apa itu magnet rezeki, 1 sama terhubung. Apa itu makna magnet rezeki? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam sesi kajian kita berikutnya ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas perkenannya hadir di acara Morning Talk hari ini. Semoga materi dan penjelasan yang diberikan oleh Pak Farid semakin menambah wawasan ya, keberkahan ilmu dari kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Farid dan Bapak Ibu lainnya, dan tentunya stay blessed ya, selalu bersyukur, stay happy, berbahagialah, live your everyday life with a spiritual journey. Jadi nikmati saja perjalanan hidup spiritual ini dengan cara Allah yang telah diberikan pada kita ya. Baiklah, terima kasih. Saya tutup kajian ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi
Anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi, vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi, vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati.